Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavani Rempe, NIM 200603501014 dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Sosiologi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori feminisme. Teori feminisme berangkat dari dasar perbedaan gender, di mana perempuan kerap diperlakukan berbeda dari mereka yang bergender laki-laki, dan hal ini menjadi dasar pergerakan feminisme. Feminisme memiliki asal kata yaitu fem yang berarti perempuan, di mana ini adalah sebuah gerakan atau aktivitas perempuan yang memperjuangkan keseimbangan gender antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan haknya dalam lingkungan sosial. Dalam budaya dan perkembangan masyarakat, baik secara global maupun di Indonesia sendiri, kita menyaksikan langsung bagaimana laki-laki memegang kekuatan yang dominan dan menempati struktur pada bagian atas. Hal ini terlihat dari kelompok sosial terkecil, yaitu keluarga, hingga kelompok atau cakupan yang lebih besar sebagai organisasi dan publik secara umum. Mary Wollstonecraft lahir pada 27 April 1759 dan meninggal pada 10 September 1797. Merupakan seorang penulis filsuf dan feminis dari London, Britania Raya yang hidup pada dekade abad ke-18. Dia adalah anak kedua dari 7 bersaudara yang lahir dari pasangan Elizabeth dan Edward. Menurut Mary, dalam bukunya yang berjudul The Right of Woman pada tahun 1972, mengartikan feminisme adalah suatu gerakan emansipasi wanita, gerakan dengan lantang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara laki-laki dan wanita. Mary mengemukakan bahwa perempuan yang hanya berdiam di rumah tidak bisa mengembangkan potensinya, khususnya kemampuan bernalar atau reasons, dan berpikir rasional atau rational power, sehingga tidak menjadi pribadi yang lebih bijak atau lacked of virtues. Perkembangan teori feminisme. Gelombang pertama gerakan feminisme lahir dengan diprakarsai oleh Lady Mary dan Marquis, mengusung perjuangan yang disebut Universal Sisterhood di negara-negara jajahan Eropa. Istilah feminisme dibuat oleh Charles di tahun 1837 yang kemudian dipopulerkan dengan adanya publikasi buku yang berjudul The Subjection of Woman dari John Stuart Mill pada tahun 1869. Gelombang kedua, perkembangan teori dan gerakan feminisme, dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua yang memicu kelahiran negara-negara baru dan terbebas dari jajahan negara Eropa. Pergerakan feminisme terlihat nyata di tahun 1960, di mana kaum perempuan mulai diikutsertakan dalam pemilihan politik dan memiliki hak suara seperti halnya kaum laki-laki. Asnina Asara Akilani yang merupakan seorang aktivis muda yang lahir di tahun 2007 di Gresik, Jawa Timur, yang berusia 15 tahun pada tahun ini. Banyaknya sampah plastik di Indonesia yang bukan hanya dari Indonesia sendiri, tetapi juga kiriman dari berbagai negara maju seperti Belanda, London, dan juga USA. Menarik perhatian seorang anak SMP di Gresik yang bernama Asnina Asara Akilani atau yang akrab disapa Nina, mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Belanda, Menteri Infrastruktur dan juga Pengelolaan Sumber Daya Air. Isi surat tersebut meminta agar pemerintah Belanda berhenti mengirimkan sampah plastik ke Indonesia. Nina menyampaikan agar negara-negara Eropa, khususnya Belanda, tidak mengirimkan sampah plastik lagi ke Indonesia dan menambah beban Indonesia dalam menangani sampah plastik. Dengan keberanian Nina yang mampu bernalar dan berpikir rasional seperti yang dikatakan Mary dalam teori feminisme, dapat kita lihat bahwa jika perempuan berpendidikan tinggi dan peka terhadap lingkungan sekitar, serta berani bersuara, maka bisa saja kemampuan perempuan tersebut dapat melampaui pikiran laki-laki yang selalu dipandang jauh di atas perempuan. Dengan adanya nekat
dan tekad yang kuat dari Nina yang berjuang menyuarakan keresahannya terkait dengan sampah plastik, maka pemerintah Belanda sampai saat ini mengapresiasi dan mendukung serta bergerak dengan Indonesia memerangi sampah plastik. Salah satu musuh utama feminisme pada awal perkembangannya adalah sistem patriarki. Sistem patriarki dianggap sebagai wujud konkret jelmaan dari kesetaraan berpikir tersebut. Dalam sistem patriarki, perempuan tidak memiliki power dan nilai sebagai seorang manusia. Penindasan dalam sistem patriarki tersebut adalah perempuan dianggap sebagai konco wingking, alih-alih garwo atau partner. Kita bisa pula melihat bahwa perempuan sebagai seks dan gender menjadi alasan bahwa seseorang dianggap lemah dan tak berdaya. Teori feminisme berupaya untuk membuang sejauh mungkin penjelasan tentang realitas sosial dari perspektif laki-laki dan menempatkan perspektif perempuan yang semula subordinat. Sekian penjelasan saya mengenai teori feminisme. Semoga seluruh perempuan di seluruh dunia tidak mengalami penindasan lagi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.